Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata, karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat hidup umur yang panjang, sehingga kita masih dapat belajar walaupun dari jarak jauh di keadaan yang berbeda. Baik anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat, kalian telah naik kelas menjadi kelas 8. Semoga di kelas 8 ini yang kurang kalian bisa perbaiki sehingga menjadi yang baik. Yang baik bisa dapat kalian tingkatkan sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, pada kesempatan pertama kali ini, pertemuan pertama, mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab 1 bahasa Indonesia, yaitu tentang teks berita. Teks berita ini terdapat 4 KD, di mana 4 KD ini saling berkaitan satu sama lain, dengan goal utamanya itu adalah kalian dapat menyajikan berita atau membuat berita. Namun sebelum kalian dapat membuat berita, maka baiknya kalian mengetahui apa sih itu berita, ya, apa ya berita itu, atau ciri-cirinya bagaimana ya, kemudian jenis-jenisnya apa saja ya. Nah, tentunya kalau saya tanya sekarang berita itu apa, pasti banyak tuh yang beda. Ada yang bilang informasi, ada yang bilang kabar, ada yang bahkan bilang kabar, berita ya berita Pak gitu ya. Artinya kalian belum tahu persis, belum tahu banyak tentang apa sih berita itu, walaupun setiap hari kalian di rumah ya, maupun dimanapun kalian berada, kalian pasti menemukan berita, baik tertulis di surat kabar ataupun terdengar di televisi dan kalian tonton ya. Baik, berikut kalian saya persilahkan untuk menonton cuplikan berita, kemudian nanti saya tanyakan ya. Silakan, selamat menyaksikan. Korban meninggal banjir bandang Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus bertambah. Hingga Kamis, tim Basarnas telah mengevakuasi 32 jenazah dan masih mencari 16 orang hilang lainnya. Korban tewas ditemukan dalam kondisi tertimbun lumpur dan material banjir bandang. Agar bisa mengevakuasi jenazah, tim SAR pun harus memotong pohon tumbang dan mengeruk pasir yang menumpuk. Jenazah yang ditemukan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hikmah Masamba untuk diperiksa tim DVI Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Sulawesi Selatan. Tim DVI mengimbau warga yang kehilangan keluarga untuk segera melapor agar proses identifikasi bisa segera dilakukan. Di mana keluarga yang merasa kehilangan keluarganya yang menjadi korban bencana dapat melaporkan diri di pos antemortem yang ada di lobi Rumah Sakit Hikmah Masamba. Penanganan jenazah semua kami usahakan dengan menggunakan protokol kesehatan, di mana jenazah dilakukan desinfektan sebelum masuk di ruang pemeriksaan. Lebih dari 15.000 warga harus mengungsi dari rumah mereka dan berlindung di tempat pengungsian sementara. Meski selamat, sejumlah penyintas hampir kehilangan nyawa dalam bencana ini dan anggota keluarga mereka menjadi korban meninggal dunia. Saya lari itu, saya tutup itu rumah, tidak bisa makanya lewat dari itu, tidak bisa bawa motor. Lari itu motorku, saya nendang aku lepas, nah bawa juga air, banjir, masuk ke rumahnya orang. Ada anggota keluarga tak yang hilang? Mama yang meninggal. Mamaku ini baru meninggal di rumah sakit, belum dibawa di rumah sakit.
Sementara hujan deras yang terus mengguyur menyebabkan banjir kembali melanda Luwu Utara. Ratusan rumah di Masamba pun kembali terendam banjir setinggi 50 sampai 80 cm. Hal ini menyebabkan warga hanya bisa menyelamatkan barang seadanya sebelum harus mengungsi kembali ke dataran yang lebih tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Bagaimana? Kalian sudah saksikan? Kira-kira dari cuplikan video tadi memberitakan tentang apa ya? Ya, betul. Cuplikan tadi memberitahukan kita bahwasanya telah terjadi bencana alam di daerah Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tentunya bencana alam ini adalah bencana alam yang tergolong besar karena korbannya terus bertambah. Nah, dari cuplikan berita tadi, apakah kalian bisa langsung memberikan pengertian apa sih berita itu? Tentunya sudah ada ya. Ada yang bilang informasi, ada yang bilang kabar, ada yang bilang peristiwa, dan lain-lain sebagainya. Lebih jelasnya, mari kita saksikan PowerPoint berikut. Baik, sebelum lebih lanjut, tujuan kita belajar hari ini adalah pada poin 1, 2, dan 3. Ya, pertama kalian paham apa sih pengertian dari teks berita, kemudian apa itu unsur-unsur berita, dan kemudian bagaimana langkah-langkah menyimpulkan sebuah berita. Baik, pengertian berita. Berita adalah sebuah laporan atau teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Artinya, yang tadi bilang informasi, oke. Yang bilang peristiwa, oke. Yang kejadian, boleh. Ya. Tapi kalian perlu tahu, yang dikatakan berita itu adalah sesuatu yang terjadi, ya, yang terjadi, baik yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dan tentunya walaupun telah terjadi, biasanya tidak lebih dari 24 jam, ya. Jadi memang harus berita terkini baru bisa dikatakan sebuah berita, karena kita tidak pernah dan hampir tidak pernah kita dengarkan bahwa ada berita yang dikabarkan adalah berita yang terjadi 3 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Tentunya berita yang kita dengar adalah berita-berita yang terkini. Ciri-ciri berita itu seperti apa sih? Ciri-ciri berita itu seperti berikut. Pertama, bahasa yang digunakan itu menarik, ya. Bahasa yang digunakan menarik. Mengapa harus menarik? Bayangkan saja kalau berita itu ditulis dengan bahasa yang susah kita pahami, artinya kurang menarik gitu. Menarik itu seperti apa? Mungkin bahasanya terlalu bertele-tele, terlalu panjang, terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang kita tidak pahami, gitu ya. Kemudian terkini atau kata lainnya adalah aktual. Tentunya berita yang kita dengarkan, ya, berita yang terbaru. Kita tidak mendengarkan atau kita tidak disuguhkan berita-berita yang lama. Kemudian yang ketiga, dapat dipercaya atau dipercaya keberadaannya. Kenapa harus dipercaya? Karena tentunya kita tidak mau mendengarkan berita-berita bohong, ya, atau berita-berita hoax seperti itu. Maka berita itu harus terpercaya. Bagaimana bisa? Caranya adalah dia diterbitkan atau diberitakan oleh media massa yang sudah terkenal, satu. Kemudian jelas di mana kejadiannya, siapa pelakunya, unsur-unsur beritanya semuanya ada. Dapat diterima oleh masyarakat, diterima di masyarakat.
Tentunya berita itu kalau ditulis, carilah berita yang dapat diterima oleh masyarakat. Semisal masyarakat desa itu membutuhkan berita-berita yang ada di negaranya, ya, dan berita yang dapat mereka pahami. Bayangkan saja kalau kita menulis sebuah berita tentang bisnis di Amerika, kemudian kita posting atau kita kirimkan atau kita tayangkan di masyarakat pedesaan, tentulah mereka akan bingung, ya. Kemudian dan jelas di sini artinya apa? Semua unsur, semua apa yang ada di dalam berita itu orang dapat pahami, ya. Sehingga ketika dia telah mendengarkan berita itu, dia tidak bertanya-tanya lagi, oh ini berita tentang apa ya? Kejadiannya di mana ya? Korbannya berapa ya? Mengapa gitu? Jadi harus jelas. Kemudian kalimat yang digunakan sederhana. Apa yang dimaksud dengan sederhana? Kalimat yang digunakan itu tidak terlalu bertele-tele atau tidak terlalu panjang atau pembahasannya terlalu melebar sehingga orang tidak memahami apa maksud tujuannya, ya. Atau apa sih maksud dari kalimat itu, karena mungkin terlalu panjang, berbelit-belit, ya, mengulang-ulang, maka tidak dipahami. Maka dia harus menggunakan kalimat yang sederhana. Orang ketika membaca atau mendengarkan, orang langsung paham. Kemudian yang terakhir adalah disampaikan segera, ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau meliput sebuah informasi, maka segeralah disampaikan, ya. Pertama, kenapa harus disampaikan segera? Karena berita itu bersifat up to date, ya. Tidak boleh berita itu disimpan atau dipram atau dipermentasi, nanti jadi tidak menarik lagi, ya. Atau mungkin kalian jalan-jalan suatu hari terus melihat kejadian di jalanan, misalnya ada tabrakan, kalian simpan berita itu, tunggu kalian masuk sekolah baru kalian ceritakan, maka tidak menarik lagi, karena mungkin sudah diliput oleh berita lain, sudah terbit, baru kalian mau sampaikan, seperti itu. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis berita ini pada kesempatan ini ada 2 yang saya akan sampaikan. Pertama, berdasarkan medianya, ya, atau berdasarkan alat yang digunakan, ya. Kemudian yang pertama itu adalah berita lisan atau berita yang kita dengar atau bahkan kita lihat, yaitu berita yang sering kita dapati di televisi, di radio, atau bahkan yang sedang ramai saat ini adalah di YouTube dan di Instagram. Kemudian berita tulisan atau berita yang dapat kita baca, tentunya yang ada di surat kabar, ada di majalah, masih ada lagi, masih ada di tabloid, masih ada di selembaran yang sering kita jumpai di pinggir jalan. Kemudian berdasarkan topik bahasannya, tentunya berita itu banyak bentuknya, ya. Ada yang berita tentang pendidikan, artinya beritanya membahas tentang pendidikan. Ada berita olahraga, artinya berita itu membahas tentang olahraga. Ada yang berita tentang bisnis, maka berita itu adalah berita jenis bisnis, seperti itu, ya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang unsur-unsur berita. Setelah kita tahu ciri-cirinya, kita paham pengertiannya, dan kita tahu jenis-jenis berita itu, ya, maka kita masuk ke dalam unsur-unsur berita. Apa sih unsur berita itu? Unsur berita itu umumnya terdiri atas 5W plus 1H. Itu versi Inggrisnya. Kalau versi bahasa Indonesia itu adik, simba, apa, di mana, siapa, ya, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, sama saja, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pertanyaannya, apa kejadian apa, who atau siapa yang terlibat dalam kejadian itu, kemudian why atau mengapa,
tentunya menanyakan tentang alasan kejadiannya, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Kemudian when, kapan kejadiannya, where, di mana kejadiannya, dan bagaimana kejadiannya. Ya, ini adalah 5 plus 1 alias 6 ya. 6 unsur berita yang harus ada di setiap teks berita. Ya. Jikalau ada salah satu dari unsur ini tidak ada, maka bisa dikatakan berita itu tidak lengkap. Ya. Tidak lengkap karena orang masih bertanya. Misalnya di berita itu tidak ada kapan kejadiannya. Orang pasti bertanya, itu kejadiannya kapan? Nah, terus misalnya how atau bagaimananya tidak ada, maka orang tidak akan mengetahui bagaimana kejadian itu terjadi atau kronologinya seperti apa, gitu ya. Maka unsur berita ini harus ada di setiap berita untuk melengkapi berita tersebut. Maka kalau dia tidak ada berarti tidak lengkap. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, itu setelah kita menentukan unsur-unsurnya, maka kita masuk ke dalam kegiatan meringkas, menyimpulkan berita, dan menanggapi berita. Apa tujuannya? Bayangkan kalau kita itu tidak tahu cara meringkas berita, maka bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kalian akan menyampaikan berita itu secara menyeluruh, artinya ketika berita itu terdapat 3 paragraf, maka 3-tiganya kalian sampaikan. Tentu akan menguras tenaga dan menguras pikiran karena kalian harus mengingat berita itu. Yang kedua, bisa jadi berita yang kalian sampaikan itu terpotong-potong ya. Terpotong-potong karena hanya beberapa saja yang kalian ingat, atau bahkan kalian lebih-lebihkan. Beritanya kalian tambah-tambahi karena kalian tidak menghafal atau tidak mengerti isi daripada berita itu. Maka dari itu, di sini kita harus membedakan apa itu meringkas, apa itu menyimpul, apa itu menanggapi berita. Pertama, apa itu meringkas? Meringkas adalah kegiatan menyajikan karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ya, kenapa dikatakan singkat? Karena kita menyingkat teks yang panjang menjadi lebih sederhana ya, lebih pada intinya ya. Contohnya seperti apa? Semisal kita memiliki teks berita misalnya 5 paragraf, tetapi yang kita ringkas hanya 1 paragraf. Misalnya contoh, caranya bagaimana? Caranya adalah kalian dengarkan dulu beritanya atau baca dulu beritanya. Yang kedua adalah kalian catat pokok-pokok beritanya. Apa pokok-pokok beritanya? Ya 5W plus 1H atau adik Simba. Kemudian dari semua catatan kalian gabungkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah ringkasan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan berita. Menyimpulkan adalah kegiatan atau menetapkan pendapat terakhir tentang suatu yang disimpulkan. Apa maksudnya? Oke, kita langsung lihat saja ya. Dari hasil meringkas ya, dari hasil meringkas itu kita simpulkan. Contoh, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang lebaran. Paham? 5W plus 1H apakah ada di dalam? Tentunya tidak ada karena ini kesimpulan. Secara umum berita itu menyampaikan tentang apa? Terus bagaimana dengan berita yang kita tonton tadi? Maka bunyinya adalah berita tersebut menyampaikan informasi tentang jumlah korban yang saat ini ditemukan oleh petugas di Masamba terkait kejadian banjir bandang yang terjadi di sana. Seperti itu saja. Artinya kita menyimpulkan inti informasinya, ya, bukan meringkas. Maka ini lebih singkat daripada meringkas.
Jadi meringkas bisa lebih panjang sedikit, sedangkan menyimpulkan lebih pada intinya ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah menanggapi berita. Menanggapi berita di sini bukan berarti berarti menanggapi kejadiannya atau peristiwanya, tetapi yang kita tanggapi adalah teks beritanya atau beritanya. Apa saja yang ditanggapi? Bisa jadi yang kita tanggapi adalah bahasanya, bisa jadi yang kita tanggapi adalah unsur-unsur beritanya lengkap atau tidak, bahasanya mudah dipahami atau tidak, sifat beritanya atau penting atau tidak, seperti itu dan lain-lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Contohnya ini ada bagan ya. Bagan ini kita diperlihatkan contoh apa saja yang dikritik atau ditanggapi dalam berita, dalam teks berita. Contoh di sini, saya kira informasi yang disampaikan beritanya cukup akurat ya. Seperti itu ya. Alasannya apa? Isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan ya. Jadi lebih kepada mengeritik isi beritanya, bukan kejadiannya. Karena kita tidak bisa mengeritik kejadian karena itu adalah fakta. Kecuali kalau kita mengeritik sebuah karya sastra, misalnya drama atau mungkin lagu-lagu atau mungkin puisi atau mungkin suara orang, kita kritik boleh. Tapi kalau kejadian mana mungkin kita bisa mengeritiknya ya. Jadi yang kita kritik itu pertama mungkin bahasanya yang disampaikan kurang baik. Nah, kemudian berikan alasannya. Oh, strukturnya kurang lengkap. Alasannya apa? Alasannya adalah ada unsur berita yaitu apa tidak ada di dalam teks berita. Seperti itu ya. Baik, itu saja untuk pembahasan KD 3.1 dan 4.1, di mana KD 3.1 kita belajar tentang ciri-ciri, pengertian, kemudian jenis-jenis dan unsur-unsur berita. Sedangkan KD 4.1 kita belajar tentang meringkas, menyimpulkan dan menanggapi berita. Baik, cukup sekian. Mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas di menu assignment atau tugas bagi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalian akan temukan di sana tugas dalam bentuk lembar kerja. Nanti kalian kerjakan. Mohon untuk dalam mengerjakan kalian dapat menerapkan karakter jujur ya. Usahakan untuk tidak mencontek dari hasil teman atau bahkan menciplak sama persis yang ada di internet, karena Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan, dan insya Allah saya juga akan tahu kalian copy dari internet atau tidak. Seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Silahkan kalian lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti kita tutup kegiatan ini di meeting meeting bahasa Indonesia yang ada di Microsoft Teams. Untuk presentasi ini saya tutup. Mari kita berdiskusi di chatting atau video call yang ada di Microsoft Teams. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.